Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral ikhwa wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan at-tafaqquh fid din, bertafakuh di dalam agamanya, dan juga dalam rangka untuk saling at-tadzkir, saling ingat mengingatkan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan juga dalam rangka untuk at-tanasuh, saling nasihat menasihati, di mana itu merupakan salah satu jalan untuk kita keluar dari kerugian yang pasti akan menimpa manusia. Maka yang selamat adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling nasihat menasihati di dalam menetapi kebenaran dan saling nasihat menasihati untuk menetapi kesabaran. Para hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, insyaallah taala pembahasan daurah kita pada malam hari ini membahas risalah ringkas yang berjudul Al-Usulus Sittah, yang kita terjemahkan 6 pilar utama dalam akidah dan manhaj, yang dikarang oleh Al-Imamul Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala.
sedikit kita mengenal siapa penulis dari buku ini, Syekh, beliau dan orang-orang terdekat dengan beliau. Singgahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, beliau sebagaimana kebiasaan para ulama mengadakan rihlah di dalam menuntut ilmu sendiri kaum muslimin, dan beliau menghafal Al-Quran sebelum usianya balik. Ya, sebelum beliau mencapai 10 tahun, beliau sudah takjub dengan kepandaian dan kecerdasan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, sehingga bapaknya beliau sendiri banyak mengambil faidah dari Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, dan beliau masih berusia sangat muda tatkala itu. Nah, beliau rahimahullahu ta'ala banyak mentalaah kutubut tafasir, kitab-kitab tafsir para ulama. Demikian pula hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta kalam para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan ulama setelahnya. Beliau banyak mengkaji kalam-kalam tersebut. Naam, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi kelapangan dan keluasan serta pemahaman yang tajam dan detail terkait di dalam pembahasan tauhidullah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lawannya yang merupakan syirik kepada Allah. Oleh karenanya kita dapati karangan-karangan beliau rahimahullahu ta'ala banyak-banyak dalam pembahasan tauhid, banyak-banyak dalam pembahasan membantah kesyirikan, karena beliau memang bidangnya di situ. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya karangan-karangan beliau sangat banyak. Yang paling masyhurnya tentu saja adalah Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi. Kitab yang sangat bagus di dalam pembahasan tauhid. Nah, dan beliau juga punya karangan-karangan yang lain yang kita kenal, seperti kitab Kasyfus Syubhat, Al-Qawaidul Arba'. Nah, demikian pula kitab Thalathatul Usul, ya, dan kitab yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, risalah ringkas, yaitu Al-Usulus Sittah. Nah, di samping itu juga beliau punya kitab Al-Kabair, ya, berkaitan dengan dosa-dosa besar. Di dalam sirah beliau punya kitab sirah yang ringkas dan juga mutawwal yang cukup panjang. Di dalam fiqih, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya kitab karangan Al-Masyi ila Shalah, Ahkamul Masyi ila Shalah. Nah, itu karangan-karangan beliau, dan masih banyak lagi tulisan-tulisan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang itu menunjukkan kealiman beliau, ya, dan keimaman beliau rahimahullahu taala. Dan beliau dijuluki dengan Syekhul Islam, Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Para hadirin, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana seseorang yang membawa al-haq, berdakwah di atas tuntunan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafun saleh, maka tentu ada yang menjawab dakwah beliau dan ada yang menentang dakwah beliau, ada yang pro dan ada yang kontra. Dan itu hal yang sudah menjadi sunnatullah Allah tetapkan. Bahkan para nabi dan para rasul juga punya musuh-musuh di dalam dakwahnya. Maka Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala pun demikian. Ya, di samping ada pendukung-pendukung beliau, pembela-pembela beliau, di sana juga ada musuh-musuh dakwah. Nah,
yang memang tidak senang dengan dakwah tauhid yang disuruhkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Oleh karenanya mereka pun ya menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan tuduhan-tuduhan yang fitnah kepada beliau, ya. Bahkan orang-orang yang sepaham dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pun dituduh dengan tuduhan yang bukan-bukan. Sebagaimana yang kita kenal bahwa orang yang sepaham dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dituduh dengan Wahabi. Ya, dituduh dengan Wahabi. Nah, ini tentu saja tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk membuat lari manusia dari dakwah yang hak ini. Ya, mereka mengambil nama-nama yang buruk dan berhasil untuk itu. Sehingga kalau terdengar nama Wahabi, maka konotasinya pasti buruk. Konotasinya pasti jelek. Iya, ini golongan orang-orang yang keras, yang suka mengkafirkan kaum muslimin, yang suka membid'ah-bid'ahkan kaum muslimin. Nah, subhanallah. Ya, padahal ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, semua itu hanyalah fitnah dan tuduhan semata. Dan orang yang menuduh seorang mukmin tanpa bukti yang jelas, maka kita ingatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah menyatakan, "Man qala fi mu'min ma laysa fihi askanahullahu radghatal khabal." Barang siapa yang berkata kepada seorang mukmin apa yang tidak ada pada dirinya, maka Allah akan letakkan dia dalam radghatal khabal. Radghatal khabal adalah perasan keringatnya penduduk api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menuduh ya dengan tuduhan yang bukan-bukan, apalagi berkaitan dengan hak seorang alim, seorang ulama. Tentu kehormatannya lebih lagi. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Ya, hati-hati kalau ada orang yang menjatuhkan kredibilitas para ulama, maka dia akan menerima akibatnya, cepat atau lambat, di dunia ataukah di akhirat. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, walaupun demikian Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau adalah seorang imam yang mendakwahkan tauhid. Dan walhamdulillah kitab-kitab beliau dipelajari ya oleh para ulama, disyarah, diberikan ta'liq, diberikan hasyiah, kemudian diajarkan, dihafalkan ya, karena buku-buku beliau sangat bermanfaat menjelaskan terutama dalam pembahasan tauhid dan akidah kaum muslimin. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan salah satu karya beliau yang sangat bermanfaat, risalah ringkas yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu pembahasan kitab Ushulus Sittah, 6 landasan utama berkaitan dengan pembahasan akidah, tauhid dan manhaj. Iya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kitab ini atau risalah ini adalah risalah yang sangat bermanfaat. Oleh karenanya dipuji oleh para ulama dan disarankan oleh para ulama untuk dihafalkan bahkan. Nah, dan para ulama punya perhatian terhadap risalah ini, sehingga sangat banyak ulama di zaman sekarang ini yang mensyarah risalah ini. Kita akan temukan sangat banyak syarah-syarah terhadap risalah Ushulus Sittah ini. Nah, dan sangat mudah didapatkan, bahkan kita bisa download di internet. Nah, kita bisa dapatkan ya buku ini dan syarahnya lengkap. Nah, dari para ulama kita ya, hafizahumullah taala wa rahimahumullah taala ajmain. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Judul kitab adalah apa? Al-Ushulus Sittah. Al-usul artinya prinsip, dasar, landasan utama. As-sittah artinya 6. Ushulus sittah, 6 landasan utama.
Nah, karena dia berbicara tentang akidah, tauhid dan manhaj, maka kita berikan judul 6 pilar utama dalam akidah dan manhaj. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum wa akhwati fillah. Sebenarnya penyebutan 6 ini bukanlah mimbabil hasr, bukanlah untuk membatasi bahwa hanya 6 landasan di dalam perkara akidah, tentu tidak. Karena kalau kita cari dan kita gali lebih dalam lagi, landasan di dalam agama, prinsip di dalam agama yang menjadi pilar utama tidak terbatas pada 6 ini. Tapi beliau sebutkan 6 ini untuk apa? Untuk memudahkan bagi para penuntut ilmu, ya, untuk menghafalkannya, untuk mengingatnya, ya, mudah untuk dipelajari. Nah, ya, sebab kalau misalnya disebutkan 70 landasan utama, oh, kapan selesainya, ya kan? 70 terlalu banyak. Nah, tapi ketika didengar 6 landasan utama, oh, cuman 6, mudah, ringkas, ya kan? Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan inilah uslub, metode yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Ketika menyebutkan perkara-perkara, Nabi SAW sering menyebutkan angka-angka, tapi bukanlah maknanya pembatasan. Seperti misalnya Rasulullah menyebutkan 7 golongan manusia yang dinaungi pada hari kiamat, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata Nabi yang akan diberikan teduhan oleh Allah, hari yang tiada teduhan, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Apakah terbatas pada 7 ini saja? Jawabnya tidak. Di sana masih ada lagi golongan yang lain yang tak disebutkan dalam hadis itu. Nabi sebutkan 7 dalam rangka untuk memudahkan. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Sama ketika Nabi juga menyebutkan salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 kata Nabi. Siapa yang 3 ini ada padanya, maka dia dapatkan halawatal iman, manisnya itu iman. Iya. Ayatul munafiq salasun. Tanda orang munafik ada 3 kata Nabi. Dan ini banyak Nabi sebutkan angka-angka, ya, dalam rangka itu tadi, untuk memudahkan, ya, supaya dihafalkan, diingat baik-baik, naam, dan tidak mudah terlupakan. Nah, Syekh rahimahullahu taala menempuh metode yang seperti ini. Makanya kita lihat dalam kitab Salasatul Usul, 3 landasan utama, Qawaidul Arba, 4 kaidah pokok dalam beragama. Ya. Nah, ini beliau sebutkan seperti ini, termasuk di dalam kitab ini Usulus Sittah, 6 landasan utama. Ini bukan pembatasan ikhwani fiddin, tetapi ya dalam rangka untuk memudahkan bagi para penuntut ilmu, dan ini menunjukkan rahmatnya beliau rahimahullahu taala dan sifat rabbaninya beliau di dalam mengajarkan ilmu kepada manusia, kepada kaum muslimin, dan khususnya kepada para penuntut ilmu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu kita tidak banyak, insyaallah taala kita langsung masuk pada pembahasan kitab ini. Beliau memulai tulisannya dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Memulai tulisan dengan basmalah adalah perkara yang dianjurkan karena 5 perkara. Yang pertama, karena mencontoh Al-Qur'anul Karim. Karena mencontoh Al-Qur'anul Karim. Sebab semua ayat atau surat di dalam Quran itu dimulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat Bara'ah, surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah. Maka memulai dengan basmalah karena mencontoh Al-Quran. Yang kedua, memulai tulisan dengan basmalah mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dalam murasalat beliau, surat menyurat beliau kepada raja, maka dituliskan kepada juru tulisnya, Nabi perintahkan untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka memulai tulisan dengan basmalah berarti mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, telah dinukil ijma, kesepakatan bahkan dari kalangan para sahabat untuk memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, tabarrukan, dalam rangka untuk mengharapkan berkah tatkala memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang keempat, dalam rangka untuk mengambil berkah tatkala kita memulai dengan basmalah. Makanya ada satu hadis, walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, ya. Katanya kullu amrin dibalin la yubda bi bismillahi fahuwa abtar. Setiap perkara, urusan yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkaranya tertolak, perkaranya terputus, kata beliau. Nah, ini menunjukkan pentingnya memulai segala perkara dengan basmalah. Nah, dan yang kelima, ikhwani fiddin, a'azani Allahu ayyakum, dalam rangka mencontoh dan meniru para ulama dalam menuliskan kitab-kitab karangan dalam ilmu agama. Setiap mereka menulis, mengarang tulisan di dalam perkara karya-karya ilmiah, maka mereka selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini ikhwani fiddin, maka memulai tulisan dengan basmalah, ya, maka itu dalam rangka 5 perkara yang tadi kita sebutkan. Nah, dan betapa agungnya makna basmalah ini, di mana dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab huruf ba pada kata bismillah adalah lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. Bismillah maknanya saya meminta pertolongan dengan nama Allah. Ismillah itu ada yang paham bahasa Arab, Ismillah itu kata tunggal, kemudian disandarkan kepada Allah. Kaidahnya dalam bahasa Arab, mufradul mudhaf yufidul umum. Kata tunggal kalau disandarkan kepada sesuatu, maka dia memberikan faedah keumuman pada yang disandarkan itu. Memang dia tunggal, nama Allah, tetapi maknanya dengan semua nama-nama Allah. Dan Allah punya nama yang sangat banyak, ya kan? Allah punya nama yang sangat banyak. Adapun hadis yang menyebutkan innalillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'ah illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghafalkannya maka dia masuk surga. Ini kata para ulama bukan pembatasan. Ya, karena disebutkan di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada nama yang disembunyikan oleh Allah, yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Maka ada nama yang Allah masih rahasiakan. Nah, maka dengan bismillah berarti kita meminta dengan semua nama-nama Allah. Allah adalah Dzul Uluhiyah, Al-Ma'bud mahabbatan wa ta'zima, zat yang disembah karena rasa cinta dan pengagungan kepadanya. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa Ismullah, nama Allah, dia adalah Al-Ismul A'zam, nama yang paling agung, yang seluruh nama-nama Allah itu kembali kepada Allah. Makanya Ar-Rahman adalah Allah, Ar-Rahim adalah Allah, Al-Ghafur adalah Allah, Ar-Rabb adalah Allah, As-Sami' Al-Basir adalah Allah, tapi tidak sebaliknya. Nah, ini Allah jamaah sekalian.
Taib, Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Ini pun nama dari nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalamnya sifatur rahmah. Adapun Ar-Rahman terkandung padanya sifat rahmat yang sangat luas, yang melingkup segala sesuatu. Allah merahmati bukan hanya orang yang beriman, orang kafir pun dirahmati oleh Allah. Andaikan mereka tidak dirahmati, tidak mungkin bisa hidup di dunia. Nah, dan Allah merahmati seluruh makhluknya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Sementara Ar-Rahim ini adalah nama Allah yang terkandung di dalamnya sifat rahmat, yang rahmatnya dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Makanya disebutkan dalam Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu rahima, sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Inilah perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka setelah beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, maka Syekh berkata, sebelum beliau menyebutkan 6 poin tersebut, 6 landasan utama itu, beliau berikan muqaddimah dulu. Kata beliau, min a'jabil ujab. Perhatikan bukunya yang ada, yang difotokopi itu. Min a'jabil ujab wa akbaril ayatid dalati ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadiha lil awam fawqa ma yadhunnu adh-dhannun thumma ba'da hadha ghalita fiha kathirun min adhkiya'il alam wa uqala'i bani adam illa aqallal qalil. Ini mukaddimah beliau. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, min a'jabil ujab, termasuk dari perkara yang paling mengherankan. A'jabil ujab, hal yang sangat mengherankan. Wa akbaril ayat ad-dalati ala qudratil malikil ghallab, dan termasuk dari tanda-tanda yang paling besar yang menunjukkan akan kekuasaan Allah yang maha raja lagi maha mengalahkan. Al-Malik yang maha raja, Al-Ghallab yang maha mengalahkan. Apa itu? Sittatu usulin, 6 pilar utama, 6 landasan utama, 6 prinsip agung. Bisa diterjemahkan seperti itu. 6 prinsip agung bayyanahallahu ta'ala bayanan wadhiha lil awam, yang Allah jelaskan 6 perkara tadi dengan penjelasan yang sangat gamblang untuk orang awam, untuk masyarakat umum. Fawqa ma yadhunnu adh-dhannun, bahkan melebihi sangkaan orang-orang. Thumma ba'da hadza, kemudian setelah ini, ghalita fiha kathirun min adhkiya'il alam, banyak dari para cendekiawan yang keliru di dalamnya. Wa uqala'i bani adam, orang-orang yang dikatakan pandai dan cerdas dari anak cucu Adam, keliru pula di dalam memahaminya. Illa aqallal qalil, kecuali sedikit dan sangat sedikit dari mereka. Ini mungkin terjemahan global dari ucapan atau mukaddimah beliau. Sudah Isa? Sudah Isa ya? Sudah ya? Lanjut aja. Sampai jam berapa? Nanti ada info aja. Apa ini? Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan ya muqaddimah beliau sebelum beliau membahas lebih lanjut tentang 6 landasan utama tadi. Ya. Dan beliau terangkan bahwasanya saya sangat heran terhadap keadaan banyak manusia pada hari ini, di masa beliau ketika itu. Dan beliau terangkan bahwa termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Zat yang maha raja dan maha mengalahkan,
Allah terangkan 6 prinsip utama ini dengan penjelasan yang sangat jelas, terang dan gamblang. Tetapi ternyata banyak orang-orang yang keliru di dalamnya, tidak memahaminya. Bahkan yang keliru bukan orang awam saja, orang yang dikatakan cendekiawan, pemikir ulung dia, orang yang cerdas, pandai, pemikir, itu pun keliru. Nah, kalau mereka saja keliru, bagaimana lagi dengan orang awamnya? Bagaimana lagi dengan orang awamnya? Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Di sini beliau merasa takjub. Iya. Takjub di sini bermakna pengingkaran dari beliau. Bermakna apa? Pengingkaran dari beliau. Karena takjub itu terkadang maknanya persetujuan, ridha, dan terkadang maknanya pengingkaran. Nah, di sini beliau mengingkari. Ini betul-betul sangat aneh ini. Heran saya. Perkaranya jelas diterangkan dalam Quran, di dalam hadits Nabi, gamblang penjelasannya, tetapi kok bisa banyak orang yang keliru di dalamnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Di sini beliau ingin terangkan bahwasanya 6 perkara, 6 usul, 6 landasan utama ini perkaranya mudah untuk dipahami. Bukan hal yang sulit. Ya, tidak sama dengan pembahasan usul di dalam pembahasan fikih misalnya. Oh, mungkin berat itu. Nah, kalau ini mudah untuk dipahami. Allah terangkan secara gamblang, jelas, lugas. Tidak ada tersisa di dalamnya. Tapi bisa-bisanya masih ada yang keliru di dalam memahaminya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sudah tadi ya? Masih lanjut? Nanti antum kasih tanda aja ya. Nah, supaya jangan sampai kelewatan nanti. Baik. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya. Di sini beliau ingin menerangkan kepada kita bahwasanya perkara agama, apalagi kalau menyangkut perkara prinsip di dalam agama, perkara dasar, tauhid, akidah, itu hal yang gamblang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya tauhid kita itu bukan sesuatu yang rumit, yang mumet untuk dipahami. Enggak, mudah dia. Tidak seperti akidah orang-orang yang menyimpang, sulit untuk kita memahaminya. Harus belajar filsafat dulu, harus belajar ilmu kalam dulu, baru bisa paham. Harus punya penguasaan ilmu yang bagaimana dulu, cerdas dulu baru bisa. Sementara akidah Islam tidak seperti itu, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan agama ini sangat terang. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami, kata Allah, menurunkan Quran kepadamu tibyanan likulli syai'. Sebagai apa? Tibyan, penjelas segala sesuatu. Wa hudaw wa rahmah, sebagai petunjuk dan rahmat. Wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang-orang Islam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ini bahagian dari kesempurnaan agama kita yang telah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul islam dina, dan telah kuridhai Islam sebagai agamamu. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Namun bersamaan dengan jelasnya agama kita, gamblangnya urusan agama ini, ya, dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah SAW, baik di dalam Quran dan Sunnah. Namun ternyata sedikit orang-orang yang mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Sedikit orang-orang yang berakidah dengan akidah yang lurus,
Tidak banyak mereka. Makanya beliau sebutkan yang justru banyak adalah yang keliru di dalam memahaminya. Yang selamat dari hal tersebut aqallal qalil, kata beliau, sangat sedikit jumlahnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita ikhwani fiddin bahwa kebenaran al-haq tidak diukur dengan banyaknya orang yang mengikuti. Kebenaran tidak diukur dengan banyaknya pengikutnya. Sebab kalau yang menjadi ukuran adalah banyaknya pengikutnya, maka kita akan menyalahkan para nabi dan para rasul. Yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya, ada seorang nabi yang pengikutnya jumlahnya cuma rohat, antara 3 sampai 9 orang. Nabi juga melihat ada seorang nabi wa ma'ahur rajulu war rajulan, bersamanya pengikutnya 1 atau 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahad, bahkan ada seorang nabi yang tak ada pengikutnya seorang pun. Pertanyaannya, salah nabi itu? Tidak, mereka tidak salah. Mereka sudah sampaikan apa yang menjadi risalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang yang menjadi pengikut kebenaran jumlahnya sedikit. Makanya Allah berfirman apa? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit, kata Allah, hamba-hambaku yang bersyukur. Wa ma aktsaran nas walau harasta bimu'minin. Manusia tidak akan banyak walaupun kamu sangat menginginkan agar mereka beriman. Bahkan kalau kita ngikut yang banyak, Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Andaikan engkau mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis tentang iftiraqul ummah, perpecahan umat. Nabi menyebutkan apa? Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku terpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. Thintani wa sab'una finnar. 72 di dalam neraka, wa wahidatun fil jannah. 1 di dalam surga. 1 di dalam surga. Berarti yang banyak itu banyak yang binasa, subhanallah. Yang selamat cuman 1 golongan, ikhwani fiddin. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi, ya, banyak itu bukan ukuran kebenaran. Sebagaimana sedikit pun bukan ukuran kebenaran. Jadi jangan merasa, oh kami paling sedikit, berarti kami paling benar. Oh, enggak begitu. Karena ukuran kebenaran bukan diukur dengan jumlah orang, bukan. Tetapi apakah dia mencocoki Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaf atau tidak? Itulah ukuran kebenaran. Nah, itulah ukuran kebenaran. Adapun banyaknya yang mengikuti, ya, atau sedikitnya, maka itu bukan patokan kebenaran. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Al jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang namanya jamaah, yaitu jamaatul haq, jamaah kebenaran, adalah yang mencocoki al-haq, kebenaran. Wa in kunta wahdak, sekalipun kamu seorang diri, maka kamu tetap dinamakan al-jamaah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, dari sini pun kita bisa memahami bahwa sesungguhnya, ya, yang namanya hidayah dan taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Hidayah dan taufik di tangan Allah. Tidak menjadi jaminan orang itu cerdas, pandai, cendekiawan, punya IQ yang tinggi, kemudian dia langsung mendapat hidayah. Belum tentu mendapatkan jaminan seperti itu. Ya, lihat, justru Syekh sebutkan bahwa banyak dari cendekiawan, kata beliau, orang-orang yang dikatakan berakal, punya otak yang cemerlang, tapi justru keliru di dalamnya. Sekali lagi, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah ditentukan oleh kepandaian kamu, kecerdasan kamu, tidak. Nah, namun dia taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah keberuntungan yang paling besar yang akan dia dapatkan.
Sementara kalau seorang tidak mendapatkan hidayah, walaupun dia punya kecerdasan yang sangat tinggi, tetapi tidak mendapatkan hidayah taufik, maka dia bukanlah orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Apa yang menyebabkan manusia tergelincir ke dalam kesesatan? Banyak sebab-sebabnya. Di antaranya yang paling utamanya adalah al-jahlu, kejahilan. Nah, kejahilan jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan memang di akhir zaman seperti ini, dan termasuk dari tanda-tanda kiamat apa? Raf'ul ilm. Ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu itu diangkat bukan dengan sekali angkat, bukan. Tapi ilmu diangkat adalah dengan diwafatkannya para ulama. Maka wafatnya para ulama musibah bagi umat. Musibah bagi umat. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini. Dan Nabi SAW tegaskan, yurfa'ul ilm wa yakthurul jahal wa yadhharuz zina wa yushrabul khamar. Nanti di akhir zaman ilmu itu diangkat, kejahilan menyebar di mana-mana, zina, prostitusi tersebar di mana-mana, kemudian khamar diminum. Inilah tanda kiamat. Nauzubillahi min zalik. Sementara ulama sedikit jumlah mereka. Ulama Rabbani yang betul-betul mendakwahkan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedikit jumlah mereka. Inilah yang menyebabkan terjadinya apa? Banyak penyimpangan dan kesesatan. Kemudian juga jamaah sekalian, tatkala manusia ya melakukan ta'assub, fanatik buta kepada kelompoknya, kepada pemimpinnya, kepada ustadznya, kepada orang yang dia besarkan. Penyakit ta'assub yang seperti ini, nah, inilah yang menjangkiti orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun menolak hidayah Allah. Mereka ta'assub kepada nenek moyang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dikatakan kepada orang-orang musyrikin itu, ittabi'u ma anzalallah, ikuti apa yang Allah turunkan. Qalu, mereka berkata, kami cuman mau ikut nenek moyang kami. Nah, ini ta'assub, fanatik kepada nenek moyang. Allah katakan, awalau kana aba'ahum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka tetap mau ngikut nenek moyang mereka itu, sementara mereka tidak mendapatkan petunjuk dan mereka tidak berakal? Kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, seorang tidak boleh fanatik kecuali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap orang boleh diambil ucapannya dan boleh ditolak. Kullu ahadin yu'khadu min qawlihi wa yutraq illa sahib hadzal qabr. Semua orang, kata Imam Malik, boleh diambil dan boleh ditolak ucapannya, kecuali pemilik kuburan ini. Imam Malik nunjuk kuburannya Nabi. Nah, kalau orang ini tidak bisa ditolak ucapannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi, maka pasti ada salahnya, ada benarnya. Siapapun dia, bagaimanapun kedudukannya. Ini para jamaah sekalian. Kemudian diantara sebab penyimpangan lagi adalah tatkala kaum muslimin tasyabbuh bil kufar. Mereka mulai mengikuti dan meniru orang-orang kafir. Nah, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Sungguh, kata Nabi, kalian akan ikut sunnah-sunnah, jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Bahkan sampai pun kalau mereka masuk ke dalam lubang dob. Dob itu kadal padang pasir, kalian akan ikut ke dalamnya. Disebutkan kalau dob ini buat sarang, dia itu buat zigzag, Pak.
Sangat sulit sarangnya itu. Nah, dan kadang dia buat sarang di satu lubang di satu tempat, dia buat lagi lubang di tempat yang lain. Nah, sehingga kalau ada musuhnya datang atau ada yang ingin memangsanya, dia bisa mengambil jalan yang lain. Itu dob itu. Rasul perumpamakan seperti itu. Ya, saking kaum muslimin ini sangat kuat tasyabuhnya dengan orang-orang kafir. Kalian akan ikut. Kata Nabi SAW. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, apakah mereka itu Yahudi dan Nasara? Kata Rasulullah SAW, faman idan, siapa lagi kalau bukan mereka? Yahudi dan Nasara. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya banyaknya terjadi penyimpangan, banyaknya terjadi kesesatan dan kebid'ahan karena tasyabuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Dan sepantasnya seseorang untuk qanaah, mencukupkan diri dengan ittiba kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran dan sunnah dia pahami dengan pemahaman as-salafus saleh. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib. Maka ini muqaddimah beliau. Kemudian kita masuk pada landasan yang pertama. Kata Syekh rahimahullahu taala, al-aslul awwal. Landasan yang pertama, ikhlasul dini lillahi ta'ala wahdahu la syarika lahu wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah wa kaunu aktsaril qur'ani fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah thumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sara adhhara lahumus syaitanul ikhlasa fi surati tanaqqusis salihin wat taqsiri fi huquqihim wa adhhara lahumus syirka billah fi surati mahabbatis salihin wa atba'ihim. Nah, ini landasan pertama yang beliau akan terangkan. Intinya pada landasan pertama ini beliau ingin menjelaskan tentang keikhlasan. Inilah landasan pertama. Bagaimana kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Perkara ikhlas, ya, ikhlas artinya murni. Nah, memurnikan sesuatu, menjernihkannya dari noda-noda sehingga bersih, ya, jernih, tidak ada kotorannya. Itu namanya ikhlas. Ikhlas di dalam beribadah artinya murni, ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ikhlas ini dimaknakan juga sama dengan tauhid. Sehingga ikhlas adalah ifradullahi ta'ala fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ikhlas itu adalah memurnikan Allah, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan dalam nama-nama dan sifatnya. Itulah ikhlas. Ikhlas juga diartikan dengan memurnikan Allah Subhanahu wa taala dalam maksud dan amalan. Inilah ikhlas. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Lebih lanjut akan kita terangkan ba'dal isya insyaallah taala. Pembahasan kita sebagaimana direncanakan insyaallah sampai jam 10 ya. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa menyelesaikan risalah ini. Nah, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.